Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Setelah selesai kita mempelajari sifat orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala hanya menjelaskan dengan 5 ayat. Mulai dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Allah Ta'ala menjelaskan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Selesai, ditutup oleh Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan kelompok orang-orang yang kafir. Maka Allah Ta'ala menjelaskan adapun orang-orang yang kafir, kata Allah Ta'ala, innalladzina kafaru. Orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Ta'ala ini kafir belum, sudah tidak ada kemungkinan untuk masuk Islam sama sekali. Maka Allah Ta'ala menjelaskan mereka adalah orang yang ditutup oleh Allah Ta'ala matanya, penglihatannya ditutup oleh Allah Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Mereka ditutup oleh Allah Ta'ala hatinya sehingga tidak bisa merasakan kebaikan, tidak bisa mendengarkan kebaikan sama sekali dari Islam, dan tidak bisa melihat kebaikan sama sekali. Nah, ini Allah Ta'ala menjelaskan golongan orang yang kedua. Golongan orang yang kedua mesti dijamin nerakanya. Maka kemudian Allah Ta'ala menutup dengan ayat yang ketujuh. Cukup 2 ayat untuk orang yang kafir. Maka Allah Ta'ala menjelaskan walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Ta'ala butuh ayat yang sangat banyak, luar biasa. Kenapa? Penting untuk mempelajari orang-orang yang munafik ini penting. Karena mereka ada di sisi kita, tapi hati mereka tidak berpihak pada kita. Jasad mereka ada di kita, memang orang Islam, tapi hati dan pikiran mereka tidak ada di kita. Maka Allah Ta'ala membutuhkan banyak penjelasan. Makanya orang yang paling paham ini dari kalangan sahabat itu adalah Udzaifah ibn Yaman. Luar biasa, luar biasa. Sampai dijuluki Sirrul Rasul, orang yang memiliki banyak rahasianya Rasul. Subhanallah. Dia tahu 70 ciri orang munafik, 70 saking akeh. Gini mek ngerti telut tok ayat munafik salah. Ngertine mek telut tok. Idza adza kadaba, kalau ngomong bojo, wa idza wa'ada akhlafa, kalau kemudian dia berjanji dia khianat, wa idza tumina khana, kalau seandainya dia diamanati, dia juga tidak akan amanat. Subhanallah. Iki 70 ciri orang munafik. Sampai Sayyidina Umar itu kalau mau nyolati orang itu lihat Udzaifah ibn Yaman. Kalau dilihat Udzaifah ibn Yaman nyolati, berarti wong apik, disembayangi pisan. Tapi nek ketok Udzaifah ibn Yaman mari sembayang terus mikir srit, berarti wong apik. Gak usah disembayangi percuma. Ini tapi syariat bukan untuk orang umum, ini untuk orang khusus. Bahaya nek ngono, munafik pas mari gak ono sing nyembayangi, preman pas ono sing nyembayangi. Wah, mari di ngaben ambek kanca-kancoe mari ngono diobong blae. Akhirnya kalau makanya kemudian penting ada orang alim yang kemudian hadir walaupun itu majelisnya orang fasik, walaupun yang meninggal itu orang fasik, walaupun yang meninggal orang munafik. Kenapa? Rasulullah mencontohkan Abdullah bin Ubay bin Salul sembayangi di Rasulullah, disembayangi. Jadi kasih sembayangi, disembayangi.
sak fasik-fasiknya orang, sak munafik-munafiknya orang, itu kepalanya orang munafik, masih tetap disolati sama Rasulullah. Nah ini kemudian ada pentingnya. Walaupun memang perbuatan yang seperti itu agak sia-sia, batinnya sia-sia karena percuma, walaupun disolati, walaupun diistighfari, tetap tidak akan diampuni oleh Allah Taala. Beda. Tapi yang penting ketika dia dimakamkan dengan cara Islam untuk menjaga nama baik Islam. Ini penting. Dulu saya agak janggal dengan metode yang seperti ini. Dan memang bagusnya orang yang rusak itu dibinasakan. Memang baiknya orang yang rusak itu dibinasakan. Maka pernah terjadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dilawan sama Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Sayyidina Umar dan beberapa sahabat itu mengeluarkan pedang. Ya Rasulullah, kita bantai saja orang seperti ini. Mulutnya tidak baik ini orang. Ini orang sudah menyebabkan pasukan Uhud berkurang banyak gara-gara orang ini. Mulutnya jelek. Dan dia masuk Islam cuma pura-pura, wis ngerti kabeh, wong wis ngerti kabeh. Iki wong ndak apik. Dibantai saja. Dulu ketika awal-awal saya belajar, saya ngertinya memang api wong elek itu mesti dipateni memang. Api wong elek dipateni. Cuman untungnya Rasulullah mengajarkan jangan. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akrahu an yata'addatsal arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya tidak suka kata Rasulullah kalau sampai orang-orang ini ngomong bahwa Muhammad sudah mulai jaya dan kemudian membantai sahabat-sahabatnya. Itu dia terang-terangan. Ketika kemudian ada pembagian ghanimah, orang-orang yang terbiasa sama Rasulullah itu tidak dikasih. Orang-orang Ansor yang biasa sama Rasulullah itu tidak dikasih. Dan orang-orang Muhajirin yang berangkat sama Rasulullah hijrah itu dikasih. Orang Mekah dikasih, orang Madinah dikasih, pilih kasih. Ini memang nemen nih. Keluarga dia dikasih, terus kini gak dikasih sama sekali. Kita ikut berjuang, kita yang ngeluarkan duit. Kok kini gak dikasih? Lah kok donatur tetap kok gak disebutkan nama masjid? Kok nemen nih memang kebacut. Ini kita ambil macam apa ini? Wong aku donatur tetap nang kene. Untuk menjaga hati. Yang biasa jadi donatur tetap ojo jangan berubah. Mentang-mentang donatur anyar terus yang donatur anyar diumumno, donatur yang tetap dari dulu minta diumumkan juga. Wah rugi kon nek koyo ngono, antek pahalamu, antek. Ini yang mualaf sengaja ditarik sama Rasulullah. Orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat-sahabat Muhajirin yang dulu yang dulu keras luar biasa sulit sama Rasulullah dikasih. Kenapa? Mereka itu numpang. Dan semua orang numpang ikut kenaan suwe. Lama-lama sungkan, jenenge wong numpang suwe-suwe sungkan. Iki nek ndak dikei, terus kapan marine? Tak ngontrak. Dek bendino numpang terus. Loh, kita yang ngasih tumpangan sudah punya rumah. Yang numpang iki sing perlu dikei. Iki ndak cara mikir kan kuali. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu cara mikir orang pendek. Wong kita itu yang ngasih, kita ini donatur tetap. Lah kok kita tidak dikasih? Maka kemudian mulai marah. Dia mengubah syair sammin kalbak yakulka. Gemukkan anjingmu. Sampai hati anjing. Dia anjing. Yo pun. Aduh pun. Sammin kalbak yakulka. Gemukkan anjingmu. Nanti kalau dia sudah besar dia akan memakan. Kurang ajar luar biasa. Itu dengar kalimat yang seperti itu. Mau dikeluarkan pedang sama sahabat mari. Ini baiknya orang seperti ini mati. Memang dulu cara berpikir saya, memang api wong elek itu mesti mati. Mesti mati. Nah ini beberapa pemikiran seperti ini. Ada para ulama yang mengikuti. Cuma ada yang mengkonter. Untungnya Rasulullah dulu melarang. Coba enggak. Efeknya luar biasa. Orang dituduh munafik sedikit hilang dasar. Mati kon. Ati kok ingin pisan. Pas ketepaan takutnya prinsip yang seperti itu dipegang oleh pemerintah, oleh penguasa yang imannya tidak baik. Pas penguasa, pas zalim, pas penguasa, pas fasik, atik kemudian pakai dituduh ini orang imannya tidak baik, disikat mate kabeh, bahaya. Loh sungguhan. Isu seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Untungnya Rasulullah dulu tidak memperboleh orang munafik dibunuh. Coba enggak, itu bisa jadi bumerang ke kita sendiri.
Begitu kemudian ada, sekarang kalau begitu kita negara-negara Islam. Maka kemudian orang yang munafik sedikit langsung dibantai. Itu yang tidak cocok sama kerajaan, yang tidak cocok sama pemerintah. Ulamanya dipateni kabeh. Ulama dipateni kabeh. Sing tidak dipateni sing dolan mbek fulus. Sing tidak dolan mbek fulus yang mukhlisina lahudin mati, tek bersih. Entek bersih. Kenapa dituduh? Begitu kemudian orang ngoreksi pemerintahan sedikit langsung dipenjara, langsung dipateni. Gara-gara tuduhan seperti ini. Untung dulu tidak dipateni mbek Rasulullah. Maka kata Rasulullah, saya tidak suka kalau seandainya nanti ada orang-orang yang ngomong Muhammad mulai membunuh para sahabat. Nah ini bahaya. Untung selamat. Dan nanti kemudian ada kemudian memang Rasul seji, Apa yang makanya kemudian Allah Taala menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada Rasulullah ngomong getakus daun. Semua yang diomongkan sama Rasul itu mesti wahyu, mesti baiknya. Subhanallah. Loh, saya dulu agak janggal sama pemikiran seperti itu. Karena saya tidak paham politik sama sekali. Mulai cilik belajar agama sampai tua ini, dan tidak paham politik sama sekali. Tak ngerti nih ono wong alim, tak cocok ambil pemerintah terus dipenjara, tak tahu ngerti aku, tak tahu belajar. Tak pernah belajar. Memang dulu ada sejarah pada masa Abbasiyah, ada orang-orang alim. Dulu ada. Imam Syafi'i itu orang alim, genai wong lho dhisik iku. Itu sempat dicambuk luar biasa gara-gara pemerintahannya waktu itu madhabnya Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal sampai mati di tiang gantungan gara-gara pemerintahannya waktu itu Mu'tazilah. Bayangno kon gak cocok ambek madhab, gak cocok pateni, mateng. Umpama dhisik diolehno mbek Rasulullah, ini gak cocok ilmu munafik, mati kabeh ulama sing wokro-wokro iki, entek kabeh buyar. Tak sida ngarang kita. Untungnya dulu tak diperbolehkan sama Rasulullah. Coba boleh, mate kabeh. Bahaya. Dan itu bisa jadi bumerang, tutuk kuno. Wahyu itu luar biasa memang. Subhanallah. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan khusus untuk orang munafik. Allah Ta'ala menjelaskan wa minan nas. Setiap orang tunjuk diri sendiri. Jangan ribut tunjuk orang lain dulu. Ada kata Allah Ta'ala di antara segolongan manusia. Wa minan nas. Siapa? Gak usah tunjuk orang lain dulu. Kita koreksi diri kita sendiri, ada atau tidak sifat itu di dalam diri kita. Allah Ta'ala menjelaskan cirinya pertama, mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mereka gembar-gembor mengatakan kami ini beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Begitu kampanye ada tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab kepada Allah Ta'ala sangat. Disumpah nih, ambil sumpah Al-Quran. Begitu tadi Quran nih gak tahu ditolak sama sekali. Kayak sumpah-sumpah anto. Tadi Quran sing api-api wis alamat. Ya Allah, lebih baik Quran kayak gini, belekat anjur kabeh ini lebih baik. Saya lebih seneng ketok kayak gini. Kenapa? Ketok nek diwoco, memang mesti nih barang diwoco itu hancur. Tapi nek barang sing api si anan, alamat paling kayak sumpah-sumpahan DPR to ini. Begitu disumpah mari ditinggal, percuma sapal. Dituding iku mesti keplak ngepak. Nanti ben paham deh. Jadi pakai apa-apa tadi kayak sumpah-sumpahan tok. Nah ini Allah Ta'ala yang gak suka. Bagus lebih baik memang disumpah di Al-Quran. Memang tak boleh sama Allah Ta'ala disumpah dengan sumpah yang lain. Daripada disumpah di berhala lebih baik ambil Al-Quran. Memang betul. Cuma ada masalah. Mari disumpah di Quran yang pertama kali didustakan itu Quran. Itu yang jadi permasalahan. Yang perlu dikoreksi itu di sana. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan ciri yang pertama, mereka mengatakan beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Kenapa kok Allah Ta'ala dan hari akhir duluan? Kenapa kok Allah Ta'ala tidak menyebutkan yang lain duluan? Loh dek buri ini ciri-cirinya si Akil ciri-ciri. Kenapa kok yang tidak di belakang duluan? Kok Allah Ta'ala dan hari akhir? Karena dua ini yang paling mudah untuk didustakan. Yang paling gampang bagi orang ateis untuk mendustakan loro iki. Gara wong ateis gak percaya mbek Tuhan itu loro iki. Karena mereka tidak percaya kalau seandainya dibangkitkan dan mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Pokoknya alam ini ada dengan sendirinya. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya iman itu urusan hati.
Tidak bisa kemudian orang mau soro. Orang kemudian mau manipulasi hati itu tidak bisa. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Najm, maka dabal fu'adu maro'a. Tidak ada hati nurani yang terbiasa jujur. Itu tidak bisa bujuk. Subhanallah. Apa yang ngomong bujuk itu langsung tidak enak. Begitu tutup masjid, sandal kayak duduk dewi, sandal kayak duduk dewi. Begitu tidak enak kalau soalnya tidak enak. Tapi mau biasa dablek sandal sopo ae metu tutup masjid dikai. Berangkat gaya sandal swalu, mulai gaya sandal eker. Wah, luar biasa. Ya Allah, berangkat gaya sandal 10.000 gak nyampe. Mari mulai nih gaya sandal 80.000 pinter. Tadi Jumatan dapat berkah Jumat. Wah sih, iki sing rusak kok ngene iki mau. Iki sing repot. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan dua ini yang paling mudah untuk didustakan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dari awal, yang pertama kali tidak dipercaya oleh orang munafik itu adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sistem bisnis mereka, bisnis dunia. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak wedi mbek Rasulullah karena dia tidak takut sama Allah Ta'ala. Nek wong nek tidak wedi mbek Allah Ta'ala ngomong gerambyak gak wedi. Gak wedi. Makanya jangan heran orang-orang munafik ada zaman ini, zaman Rasulullah dak ono wedine kok ketok Rasulullah iku. Apa maneh ketok ustaz, ketok kiai, pas kiai iki sing ditokani beda pas doyan duit pisan. Gak bakal diwedeni sama sekali. Iki ketok Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul ingatan Rasulullah. Tahu kalau adab itu betul. Iki ketok nang arep motor. Kalau Rasulullah nyumpai jadi temenan, ketok betul, tetap tidak percaya. Kenapa? Dua kunci di awal mereka tidak pegang. Mereka tidak percaya kepada Allah Ta'ala dan mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Kalau sudah mati di mana-mana orang itu sudah mati, mereka ngelihat dengan dohir. Makanya cara pikir orang yang seperti ini duniawi. Dunyo tok aja digoleki, dunyo tok dak ada akhiratnya. Makanya yang bikin mangkel Abdullah bin Ubay bin Salul gara-gara dunyo. Kalau sudah masalah dunia, semua orang eker-ekeran, ndak peduli dulu, ndak peduli anak, mbek apa kabeh pokoknya masalah dunyo. Kalau memang tidak ada pendidikan agama sama sekali, kok eker-ekeran. Tak jamin. Dan itu sudah banyak terjadi. Betapa banyak anak kurang ajar sama orang tua gara-gara dunia. Betapa banyak orang tua menelantarkan anak gara-gara dunia. Betapa banyak saudara saling tukaran satu dengan dunia sing digoleki ya iku mau. Maka Allah Ta'ala menunjukkan contoh paling awal Abdullah bin Ubay bin Salul. Luar biasa. Ini orang pertama. Orang ini pada masa itu begitu Rasulullah belum hijrah, selama Rasulullah belum hijrah, di Madinah itu ada 3 suku. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, dan ada Yahudi Khaybar. 3 ini, ada orang Yahudinya. Dari 3 suku ini tak tahu akor, eker-ekeran terus perang terus. Subhanallah, begitu Rasulullah mengutus ada utusan di sana yang mengajarkan agama, iso akor. Pertama utusan dari Aus banyak, kemudian dari Khazraj 5 orang, kemudian diutus lagi dari Khazraj itu sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya begitu diutus dia paling gak terima. Dia orang yang pertama gak terima. Kenapa? Dia hampir bisa menyatukan antara suku Aus dan suku Khazraj, tapi tidak iso-iso. Gagal terus. Kenapa? Yang dicari dunia. Orang yang mau menyatukan orang lain dengan cara dunia tidak akan pernah selesai. Awali kompak, semua partai mendukung dia. Begitu ono sing ndak kebagian kursi, dimusuhi ono. Tidak ada satu partai pun di Indonesia yang kemudian akor satu dengan yang lainnya selamanya nek perkara dunia. Begitu masalah dunia, sing partai Islami, iki Islam. Sing ono rada nyempal kadang-kadang belok sing wong kafir, ono sing belok. Dadi katu semburan. Pokok masalah dunia ini, masalah dunia. Makanya kalau kelihatan yang seperti itu berarti perkara dunia, berarti duit wis mlebu. Ngono ae. Ente. Dadi gampang. Nek ketok kaya ngono ono sing nyelingtung titik, berarti duit wis mlebu. Nek durung ono sing nyelingtung, berarti duit durung mlebu. Ngono ae. Ente kan? Dadi cara mikir gampang. Kan diajari angel-angel. Saya dengan cara yang gampang, maka saya mengajarkannya gampang. Ngono ae.
Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan begitu kemudian Islam masuk, begitu Rasulullah masuk, dipersaudarakan sama Rasulullah. Caranya beda. Caranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini suku Aus langsung suruh masuk suku Khazraj. Tarung, gak bakal mari nek koyo ngene carane, gak bakal mari. Caranya bagaimana? Orang yang hijrah, suku Muhajirin ini, orang-orang yang dari Mekah dipersaudarakan dengan orang-orang yang ada di sini. Subhanallah, yo nyambung. Kalau seumpama nek jamaah ada satu fam ambil fam iki kira-kira terus iso aku. Nek ate ape dizuatno tambah kira-kira tambah dilokno. Kok nek zuat ambil iku kafir, langsung kafir nek sawangan panjene tidak diakui. Allahu Akbar. Itu akta di surga langsung bisa dihapuskan. Iku umpama nek kira-kira kayak ngono, cara untuk menyelesaikan tidak bisa Anda mau nyatukan seperti ndak iso. Angel teman. Caranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu seperti itu, mau diakorkan gak bisa. Iso nek perkara dunya tok. Begitu perkara dagang, baru masih agak bisa. Tapi begitu ono sing gak kebagian nek kira-kira manek tempur manek, ndak mari. Begitu Rasulullah masuk, orang-orang Muhajirin ini tidak ada masalah satu dengan yang lainnya. Orang-orang Muhajirin ini tidak ada masalah satu dengan yang lainnya. Jadi kubu yang sebelah kanan suku Aus dengan kubu yang sebelah kiri dipersaudarakan dengan orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di Mekah. Jadi umpama iki ambil iki. Yang awalnya ini dengan ini eker-ekeran terus tak mari-mari. Begitu ada penengahnya, loh iku dulurku. Lo kan dagang ambek wong iki. Iya, aku dagang ambek wong iki. Cuma iki dulurku. Nek ape ngedol tolong dolno nang kono nang kono. Dadi iso subhanallah. Yang awalnya mau disatukan tanpa makelar ini eker-ekeran terus, begitu dikai makelar ambek Rasulullah siji-siji kabeh, akon. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah Ta'ala menyatukan seluruh hati kalian. Mereka yang awalnya mau tukaran, dasi tukaran. Apa sing kono itu suku yang beda. Yang satu orang yang Aus mengatakan itu dari suku Khazraj. Iya, tapi ini anaknya dia dari Muhajirin. Dan orang Muhajirin ini besane wong kono. Aku gak iso tukaran BDE. Apa sungkat besan. Wah ya Allah, subhanallah. Ya kok ngono cara wis subhanallah. Dadi ape diakorno langsung ndak iso, ape disuwakno langsung ndak iso, ono mangke lari. Begitu ono mangke lari, aman. Subhanallah. Lu ngono iku carane Rasulullah. Begitu caranya Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk diangkat jadi pemimpin negara. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka yang dulu dia akan jadi kepalanya orang Madinah tak jadi. Tadi itu gara-gara Rasulullah mabuk keselak. Mangkel deh. Akhirnya seperti itu. Karena cara mikir dia dunia. Dari tahu cara mikir akhirat. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan kegagalan utama itu ketika orang berpikir dunia ini abadi. Kegagalan pertama itu sudah paling gagalnya orang. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa mahum bimu'minin. Mereka itu tidak ada imannya sama sekali. Ngomong kami beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, tidak iman. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul terpaksa masuk Islam karena Rasulullah menang perang Badar. Begitu menang perang Badar, oh ternyata orang ini tidak bisa diremehkan. Bayang 300 musuh 1000 iso menang. Orang satu harus ngedepi orang 3. Kalau ini mati, temennya harus ngedepi orang 6. Iki mati, koncoe harus ngedepi orang 12. Oh jangan mateng nek. Loh, itu bisa menang. Allah. Dan itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini mikir ngono itu jelas hancur. Kenapa di mana-mana cara mikir orang yang ada di dunia itu kalau seandainya berdasarkan hitungan matematika. Tak ono di rezeki min haitsu la yahtasib tidak ono. Tak ada mereka berpikir ini apa nanti akan ada dari Allah Ta'ala bantuan. Tak ono di. Karena semua yang dipikir itu harus duniawi. Tadi ini api apa-apa itu harus jelas, semuanya itu harus terperinci. Harus ada ini pendapatan berapa, pendapatan ini berapa. Oh no. Tadi rinci. Tahu ding bayang rezeki min haitsu la yahtasib tahu. Jadi mereka tidak ada yang membayangkan bahwa Allah Ta'ala itu akan membantu. Begitu Allah Ta'ala membantu orang-orang Islam baru kaget Abdullah bin Ubay.
Ternyata orang Islam ini tidak bisa diremehkan. Mampu Islam deh, tapi hatinya tidak mau Islam sama sekali. Nah ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang munafik idza ja'akal munafiquna, sampai ada ayat khusus untuk orang munafik. Dibuka oleh Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau seandainya datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengakui bahwa Anda Rasul. Kalau Allah Ta'ala malah mengatakan balik, Allahu ya'lamu innaka la Rasul. Kebiyen Allah Ta'ala wis ngerti nek kon niku Rasul. Ustaz, kon tak akoni dadi ustaz. Kebiyen wis dadi ustaz, sadurunge dikandhen mbok akoni dadi ustaz wis kebiyen dadi ustaz. Jadi tidak butuh pengakuan orang-orang munafik. Kiai, nabi, ustaz tidak perlu pengakuan orang-orang munafik. Atau dikei penghargaan sebagai ustaz. Wis kebiyen dadi ustaz di sana, tidak perlu dikei penghargaan kayak ngono. Munafik kayak ngono. Jadi dia seakan-akan diplomatis. Saya mengakui Anda menjadi rasul. Kebiyen wis dadi rasul. Sebelum 13 tahun sebelum ini orang Abdullah bin Ubay bin Salul ngakui itu sudah di Rasul di sana. Allah Ta'ala langsung nyekat, wallahu yashhadu innaka la rasul. Allah Ta'ala sudah tahu kalau Anda itu menjadi Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala menyaksikan bahwa orang munafik mesti bojo. Seakan-akan dia ngasih penghargaan sebagai orang terbaik, sebagai Rasul, tapi tidak percaya sama sekali. Diremehno. Salaman nang ngarepe ane hahi, eker-ekeran iku nang burine. Mari ini kalakno yo. Bomen mari ini iso paten ono ngono. Lho, ben kon kira munafik carane apik. Elek caranya mereka. Makanya saya bayangkan lebih baik orang seperti ini mati. Untungnya tidak jadi model kayak. Kenapa bisa jadi bumerang bagi orang Islam? Oh tidak ada duit, mati ya. Berarti ulama, ustaz-ustaz tidak ada duit, sing ahli, sing ilas-ilas luar, mati ya. Benek kan yang mau dicoroi. Orang belajar agama harus berdasarkan uang. Cocok sama pemerintah langsung ditebas, mati. Tuyar kan belajar Quran hati-hati duit kabeh, repot itu caranya. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang pertama, mereka mengatakan beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Itu bujuk. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala, ciri mereka yang kedua, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah Ta'ala, dikira sama mereka bisa Allah Ta'ala ditipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini kata kuncinya. Allah Ta'ala menjelaskan, mereka menyangka mereka bisa membeli orang-orang yang beriman. Tak tipu, tak bujui titik iso. Wong rakyat iki tak bujui gampang. Iki tak bayar ambek duit. Saya cuma bayar orang-orang yang kemudian muncul di medsos, yang kemudian ngilok-ngilok wong Islam, terus kemudian orang-orang ini percaya. Dikira sama mereka percaya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah Ta'ala dan menipu orang-orang yang beriman. Disangka sama mereka berhasil. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Sugesti. Wong gak tahu bujuk, begitu kemudian dia belajar bujuk, percaya wong kok ngono, percaya. Suwe-suwe lama-lama mereka yakin bahwa orang-orang itu percaya sungguhan. Lama-lama mereka yakin bahwa orang-orang itu percaya sungguhan. Percuma, tak bayar wong kok ngono wis percaya kabeh ambek aku. Dikirakno ambek DE. Tadi kampanye bayaran kabeh. Dikira ambek DE semua orang-orang ini kemudian menurut sama saya. Orang yang beriman, yang belajar diguyut tok koyo ngono iku. Dikira mereka bisa bujuki orang-orang. Orang yang beriman mikir, belajar di Quran. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidak ada yang tertipu kecuali mereka sendiri. Nah ini di dalam ilmu balaghah, ada kemudian kaidah wal ityan bil kalimah lil musyakalah.
Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Allah Ta'ala, mereka menipu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala balik menipu Allah Ta'ala balik menipu mereka. Wa makarullah. Mereka makar kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala balik makar. Loh, Allah Ta'ala kok punya sifat jelek? Ini sifat jelek itu, sifatnya kan harus dijelaskan dulu. Tukang listrik sing pinter, wong ahli listrik sing pinter, kalau digunakan untuk jeglek rumah, terus kemudian untuk maling, itu jenenge wong rusak. Tapi kalau dia ahli listrik, kemudian dia bikin CCTV, bikin alat-alat yang canggih untuk memperbaiki, itu namanya cerdas. Jadi beda antara cerdas ambek maling. Tukang AC gena ambek tukang AC sing maling, sing siji mlebu omah genakno AC gawe nyolong, sing siji benakno omah benakno AC mlebu omah gawe genakno AC temenan. Sing siji pinter untuk memperbaiki, yang satu pinter untuk merusak, beda. Nah, maka kemudian ada kecerdasan yang ketika itu dimiliki oleh orang yang baik, ini menjadi ahli. Orang megang pisau sama seperti pisau. Begitu yang megang maling, ini digunakan untuk bunuh orang. Tapi begitu yang megang tukang masak, jadi api temenan. Jadi tergantung fungsinya. Ilmu itu sama seperti senjata, tergantung dia berada di otaknya siapa. Ada di otaknya orang baik tadi kena, ada di otaknya orang rusak tadi rusak. Nah, sama seperti itu Allah Ta'ala menunjukkan ketika mereka makar sama Allah Ta'ala, mereka mau nipu Allah Ta'ala, ditipu balik ya Allah Ta'ala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Bujuk-bujuk awak dewe. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa ma yash'urun. Sayangnya mereka tidak terasa. Begitu lengser baru kerasa. Kayak ini begitu lengser baru kerasa. Ternyata hilang kabeh supportere. Malah balik ngilokno. Yang dulu seakan-akan mendukung, sekarang habis semua. Begitu habis uang, habis dukungan. Mereka bela Anda karena uang. Ya itu tadi, kalau majunya karena uang, maka kemudian pembelaan karena uang. Begitu majunya baik karena Allah Ta'ala, maka semua orang akan cinta karena Allah Ta'ala, itu karena duit. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan wa ma yash'urun. Nah, bahayanya karena mereka tidak ngerti. Begitu mereka tidak ngerti, disangkanya ini tetap pendukung setia. Seakan-akan begitu duit entek ditinggal gak ono sing jaga sana. Awalnya ono sing joko seakan-akan ini dibayar BT akeh sing joko. Begitu bayaran entek sopo sing ngambil joko, ditinggal mulai kan di supporter di sana mari. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan sebabnya fi qulubihim marad. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di hati mereka ada penyakit, bukan penyakit zahir, ini penyakit batin. Justru yang lebih bahaya dari penyakit zahir itu penyakit batin. Begitu penyakit batin ini besar, penyakit zahir akan lebih besar. Penyakit batin tenang, maka zahir akan tenang. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fi qulubihim marad. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Wa zadahumullahu maradha, maka ditambah oleh Allah Ta'ala penyakitnya. Kenapa? Mereka tambah ngerusak, seakan-akan mereka bujuk Allah Ta'ala, tambah diyakinkan kalau memang mereka bujuk ya Allah Ta'ala. Wah, percaya kon. Dan ono setan-setan niku ono, subhanallah. Wong edan yo sing belo sianan, subhanallah. Indonesia sing payu kabeh subhanallah. Nang dunya iku memang kok ngono. Kadang-kadang wong edan yo ono supporter, wong edan ono supporter sana. Ono supporter ngomong gerambiang, yo ono sing dukung, ono sing mlebokno nang TV. Allah, sampai viral. Wong sing belajar temenan, dadi wong sing koyo aku ini sing belajar temenan, belajar agama ndak viral. Sing edan sing cepet viral. Sing edan ngomong gerambiang gelatur karo-karo lu cepet viral. Kan dia cepet oleh duit, subhanallah. Ya iso yo wis ngono. Makanya wong ahli agama kadang-kadang rada minder nang ngono. Orang-orang ahli agama kadang-kadang rada minder di sana. Kenapa kadang-kadang wong edan itu kadang-kadang luwih cepet sugih daripada wong sing waras. Kadang-kadang ngono memang, wong edan niku luwih cepet sugih daripada wong sing waras.
Karena wong edan nanti mikir kayak ngono, mereka nggak mikir, nanti akan gilok ngambil orang, nggak pakai mikir mereka. Ya pokoknya gerak saja. Nggak tahu orang suka atau enggak, nanti efeknya di akhirat, nggak tahu nanti efeknya di dunia. Taruh deh, wis pokoknya agar melakukan. Mbok omahe ape disawati, mbok omahe ape nggak ngerti. Wis pokoknya agar ngomong di PRT itu, wis pokoknya ngomong, aku ono sing belo tenang ae, yo ono sing belo subhanallah. Tak tutup lah. Tutup kono tak tutup. Wong edan ono sing belo. Kok iso ngono lho. Lah sing belo iki mosok gak mikir sih. Mau ditekek nang ndi utek iki. Kok emane dhewe utek kok ditekek nang dengkul lah repot ya. Kan repot. Mikirnya kok ngono-ngono itu soro memang tak tutup. Memang betul saya dulu belajar sama kiai saya waktu di pondok itu. Memang repot kan mikir wong kok ngono repot. Kadang-kadang orang yang tidak ngerti sama sekali. Makanya kata Rasul SAW, kadal fakru yusibu kufran. Ada kalanya kefakiran itu mengantarkan orang untuk jadi kafir. Agamane Islam. Ono wong edan ngomong, jadi bela BDI. Loh, iku ndak mikir deh. Kalau efeknya itu nanti bisa membuat dia kafir, nanti dipikir. Pokoknya tak bela. Ya betul memang itu ada baiknya. Dengan begitu kita percaya sama hadis ini. Oh iya berarti benar. Ada kalanya orang yang tidak ngerti, orang awam dan kafir dan fakir orang awam dan fakir yang awalnya kemudian dia pegang agama bisa melepaskan agama karena supermi. Subhanallah. Dan itu ketok temenan. Disogok titik langsung percaya. Iku kadang-kadang sing mikir itu tuh nanti utek ya Allah. Padahal kalau mereka kerja ya tetap oleh. Ini ya tetap oleh kok. Date bujiwo. Kemudian ada mendukung orang stres tetap oleh nih. Masya Allah Ta'ala kejam ambil uang. Orang makanya kata Imam Abdul Hasan Asyadzili, ya Allah, alangkah ruginya orang yang kemudian ragu sama Allah Ta'ala. Rugi orang yang ragu sama Allah Ta'ala. Loh, Fir'aun itu yang kemudian dia duduk di singgasananya dengan sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang tertinggi. Iku sik dijamin rezekine. Kita yang sujud sama Allah Ta'ala, yang tunduk sama Allah Ta'ala, yang menjamin segala rezeki kita. Yang kemudian kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Si ragu bi Allah Ta'ala, gak pantas sama sekali. Ngisin teman-teman. Lu itu ndak tutup, wong sing belajar gak tutup, ya opo kok iso koyo ngono. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan ada di sana fi qulubihim marad. Ketemu jawabannya. Ternyata ada di sana jawabannya. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu maradha. Maka ditambah oleh Allah Ta'ala penyakitnya. Karena mereka yakin dengan kebatilan yang membayar mereka, tambah dikei bi Allah Ta'ala. Nah, karena penyakit tak bablas no pisan. Tak los no pisan. Kalau Allah Ta'ala mangkel itu corone kayak ngono. Makanya kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman dalam agama. Tak perlu jadi ustaz, jadi pedagang, jadi opo. Yang penting dia paham agama, wis cukup. Apik kono sana, sapi. Jadi Anda tahu mana uang yang haram, mana uang yang halal, masuknya kemana, keluarnya kemana, ngerti. Itu pentingnya orang belajar. Saya ini jarang kepingin belajar kayak ngono itu. Terus pokoknya yang penting kan sudah SD, SMP, SMA, mari mari kerja. Lu agama gak dipelajari sama sekali. Lu kalau kerja hanya kerja, kata Buya Hamka, kalau Anda hidup hanya hidup, babi di hutan juga hidup. Dan kalau Anda kerja hanya kerja, monyet itu ya kerja. Monyet itu ya kerja, ya garuk-garuk, ya kemudian ya gelantongan, ya berharap, kemudian telan kebun binatang. Ya ndak ono sing ngenteni ngene ngetem. Ya mereka ya ada yang ngetem ono sing kerja temenan, ono sing pencolotan. Dadi wong sing ndelok tambah semangat pencolotan rek tambah pesawat kaca. Kerja deh. Dudu tak kerja iku kerja. Lho kok nek kerja gawe donya tok ya kok kaya ngono. Pencolotan kene ben oleh kacang iki tok mau. Dikira nambah dhek api dunia. Dikira sama dia luar biasa, padahal yang didapat hanya sebutir kacang. Kono nek dhuwit piro? Miliar. Sing dipangan miliar. Enggak. Sing tetep sak piring.
Justru sing tambahake mangane dhisik pas waktu sik enom sugih luar biasa, begitu tuwa akeh pantangane, begitu ketok kuwi lumpuh ndak oleh akeh-akeh apa gula darah. Hati-hati ambek diabetes, ketok barang asin-asin kroket macem-macem. Oleh apa hati-hati kolesterol darah tinggi. Loh, iki sing fuqara masakin kabeh mlebu daftar. Ya Allah, justru sing sugih dhisik sing ndak oleh ambek Allah Ta'ala. Lah itu biar Anda tahu, yang Anda dapatkan itu sama. Dari jalur haram sama, dari jalur halal sama. Tetap oleh sak piring. Sama dapatnya. Tinggal kita mau mengusahakan dari mana. Kalau Anda dapatnya dari baik surga, begitu dapatnya dari yang tidak baik, nah ini nanti ada hisabnya dan nerakanya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan yang menjadi jawabannya kenapa kok orang-orang itu modelnya seperti itu, fi qulubihim marad. Begitu hatinya rusak, cara pikirnya rusak, pergerakannya rusak, makanya ngomongi dadi diatur. Gerambiang kabeh ulama-ulama sing alim-alim dilokno ambek dhek ndak ngerti, ndak ada ilmunya sama sekali. Lah dikira dhek akeh ilmune. Ngono iku ya viral, subhanallah. Enak wong kowe ngono iku. Enak temen wong kowe ngono iku ya Allah. Wis kadang-kadang wong ngawur iki ngono. Jadi kemudian orang yang belajar dikalahkan sama orang yang bodoh tapi lebih cepat viral. Nah ini yang bahaya. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada di sana, ada rahasianya. Kenapa kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu maradha. Penyakitnya ditambah oleh Allah Ta'ala. Cuma diingatkan oleh Allah Ta'ala, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih bima kanu yakdzibun, karena kebohongan mereka. Bujuk mesti bujuk. Tidak ada orang yang kemudian melenceng dari Allah Ta'ala yang tidak bujuk, mesti bujuk. Tak jamin. Mesti bujuk. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan istilahnya dengan kafir. Mereka menutupi. Yang baik itu ditutupi. Yang baik itu ditutupi. Ini mesti bujuk. Sistemnya semua kebohongan. Yang baik ditunjukkan seperti yang salah ditunjukkan seperti yang baik. Makanya kita disuruh berdoa sama Rasul SAW yang banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seakan-akan baik padahal gak api. Ini mudah-mudahan dijauhkan. Makanya kita disuruh berdoa, ya Allah tunjukkan kepada kami barang yang baik dalam wujud yang baik. Dan rizkikan kepada kami untuk bisa menjauhi wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kepada kami barang yang batil dalam wujud yang batil. Jangan sampai dalam wujud yang baik. Ini yang bahaya. Warzuqna ijtinabah, dan rizkikan kepada kami untuk bisa menjauhi yang seperti ini. Itu hidayah luar biasa. Begitu Anda dikasih hati yang baik, dikasih akal yang sehat oleh Allah Ta'ala, itu tiket untuk masuk surga terbesar. Anda mendapatkan tiket untuk masuk surga terbesar, yang kemudian menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian diberi gelar As-Siddiq karena seperti itu. Mikir deh, itu tidak mikir. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan, jangan kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq itu orang tidak cerdas terus anggap percaya indah. Yang kemudian ketika Isra Mi'raj ini kan kadang-kadang tidak dijelaskan. Yang kemudian kadang-kadang ceritanya Isra Mi'raj itu tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia tidak percaya? Mikir. Jadi asal tidak percaya, bukan asal kemudian tidak nurut sama orang-orang, tidak nurut sama Abu Jahal, tidak. Justru karena dia berpikir. Sama seperti semut yang kemudian berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Ketemu semut nak Masjid Taqwa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku menyiapin nang Jakarta. Dia kan ndak ngomong numpak opo. Pokoknya aku api berangkat nang Jakarta, nunut ambil koper jamaah. Begitu nunut ambil koper jamaah, melbu nang Kelambi. Berangkat nang Jakarta, menit untuk Jakarta, isu langsung ono suhulan. Begitu suhulan langsung los balik dohor, langsung balik nang Surabaya maneh. Begitu tutup Surabaya, asar dia ketemu nang Masjid Taqwa ambil koncone maneh.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku mau isuk nang Jakarta. Sampel jane kok semut padha semute. Sampel kok nek ngono. Karena pikiran mereka dunia. Mereka ndak tahu siapa yang memberangkatkan. Kan sing didelok cara mlakune. Kendaraan waktu itu tercepat kuda. Kuda dari Mekah ke Palestina paling cepat saulan. Berangkat saulan, mulai saulan, PP Romulan, Rasulullah ngomong tadi malam. Dan ini saya kan masuk akal. Loh, Abu Bakar tuh mikir, bukan orang nggak mikir. Justru karena kecerdasan dia, sampai dia dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Karena mikir. Loh, kalau dari segi kemanusiaan, tak bisa. Didelok sing berangkat no sopo. Nek iki kan ndak cerita kan. Aku mlebu nang koperi jamaah, mari wong iku mau suhulan nang Jakarta, kena kelaran begitu tutut Jakarta, langsung balik maneh. Begitu isu tutup ono suhulan 2 jam wis beres, dhuwur mulai maneh. Asar ketemu maneh nang takwa, aku mau metu maneh. Ketepaan kelambine ndak ditokno bede. Dadi aku mau nang kono iku mek tok nang kelambine. Lho kan ngono kan diceritakno kan. Lho dia ndak tahu ini naik apa. Kendaraan tercepat masa itu. Lho gak cerita. Sing berangkat no sopo. Itu justru karena kecerdasannya Abu Bakar, Umar bin Khattab. Karena kecerdasannya sampai dijuluki Al-Faruq, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu penting. Jadi kalau Anda diberikan oleh Allah Ta'ala akal sehat, dan Anda diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang sehat, itu bakal luar biasa untuk masuk surga. Istimewa luar biasa. Abu Jahal itu wong bodoh. Pintar luar biasa, pintar. Ahli dagang, ekspor impor. Soge, kok kira nang melarat? Soge. Ekspor impor sebulan. Luar biasa kaya. Loh, iku dudu wong bodoh lho. Nek ekspor impor soge luar biasa, pintar luar biasa. Karena ndak percaya di Allah Ta'ala, dadi dinamakan Abu Jahal. Bapak wong bodoh. Karena pintar gak percaya di Allah Ta'ala, uteknya ditekek nanti. Loh, jadi kalau Anda dikasih oleh Allah Ta'ala iman, Anda diberikan oleh Allah Ta'ala hati, ini hidayat luar biasa. Gak gampang. Wong ngapain ngrungokno pengajian kayak gini, soro luar biasa, perjuangan. Enak nang omah lungguh-lungguh, ngopi, santai-santai. Enak ngono. Loh, jika hidayat berangkat nang masjid istimewa luar biasa. Ini berkat luar biasa. Biar Anda tahu, ketika Anda masuk surga, nikmat yang paling Anda rindukan nikmat sujud. Itu nikmat luar biasa. Itu yang paling Anda rindukan nanti. Tidak. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan cirinya orang munafik ada 3 dulu. Tak buka dulu di sini. Nanti ada lanjutannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.